Dan saya ingin menunjukkan kita untuk sebuah contoh yang nyata dari Paulus ketika dia pelayanan di Surat Paulus yang Tesalonika. pertama kepada jemaat di Dan ini Tesalonika. adalah latar Kemungkinan belakang besar dari ini adalah surat paling Tesalonika awal 1, Paulus, ya. dan latar belakangnya ditemukan dalam kitab Kisah Para Rasul ketika Paulus dan rekan kerjanya, Silas, Kalau pergi kita ke bisa kota lihat di Yunani Kisah Para kuno, Rasul, Tesalonika. Paulus sampai Dan ke setelah 1 bulan mengabarkan kabar Tesalonika. baik tentang Yesus kepada banyak orang, sejumlah besar orang Yahudi Dan dan Yunani akhirnya banyak memberikan orang janji yang setia percaya. mereka kepada Yesus, dan mereka membentuk komunitas gereja pertama di sana. Tapi masalah Nah, pun ini muncul. gereja Tesalonika Pemberitaan Paulus terbentuk. tentang Yesus yang bangkit sebagai penguasa sejati di dunia menyebabkan kecurigaan. Tetapi Jadi orang-orang ada Kristen di permasalahan, Tesalonika mereka akhirnya ditentang oleh dituduh orang menentang sekitarnya, Kaisar bahkan oleh Romawi pemerintah ketika di mereka sana. mengatakan bahwa ada seorang raja lain, Karena Yesus. mereka punya raja, Dan hal ya, ini Yesus menyebabkan adalah terjadinya raja, sebuah dan akhirnya penganiayaan menjadi yang sangat hebat. sebuah Sehingga Paulus isu, dan Silas harus melarikan diri dari kota, dan dan akhirnya ini mereka sangat menyakitkan bagi dipersekusi, mereka dan karena mereka sangat Paulus mengasihi jemaat di mereka sana. harus menghindar, Sehingga ya. surat ini adalah usaha Paulus untuk berhubungan kembali dengan orang-orang Kristen di Tesalonika setelah Nah, dia setelah dia mendapat keluar laporan dari dari Tesalonika Timotius dan pelayanan ke bahwa tempat keadaan lain, dia mereka tidak dapat sekedar baik, kabar namun sangat dari berkembang meskipun penganiayaan Timotius, ini terus berlanjut. Paulus merancang surat ini menjadi 2 sehingga dia bagian utama. memberikan nasihat yang Pertama luar adalah sebuah biasa perayaan kepada kesetiaan mereka mereka kepada yang pernah Yesus, dia lalu layani dia menantang di mereka untuk terus Tesalonika. bertumbuh sebagai pengikut Yesus. Ada pengalaman di Tesalonika luar biasa, dan di dalam pertama Tesalonika 3 ayat 12 dikatakan, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Ingat, yang terjadi adalah penganiayaan di Tesalonika, tetapi dia katakan bertambah-tambah dalam kasih. Saudara, kata bertambah-tambah ini artinya apa? More than enough. Artinya apa? Sesuatu yang terus ditambahkan, yang tidak cukup atau lebih daripada cukup, ya. Nah, ini adalah bertambah, pleonazo, yang artinya bertambah sampai more than enough, sampai saya punya yang lebih daripada cukup untuk kasih itu, ya. Berlimpah dalam kasih yang lebih daripada cukup. Ini luar biasa. Tapi bukan hanya sekedar itu, kasih yang ada ini sebenarnya apa? Berkelimpahan. Bukan hanya bertambah-tambah more than enough, tapi berkelimpahan, ya, abundantly, ya, dikatakan tentang berkelimpahan. Yunaninya adalah periseo, artinya to be over and above. Berlimpah dan di atasnya, ya. Yaitu menjadi lebih dan di atasnya untuk berlimpah, dan itu kasih yang Tuhan atau yang Paulus ingin ajarkan kepada orang-orang di Tesalonika. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi mereka sedang dipersekusi, ya. Dan lalu dikatakan seorang terhadap yang lain, ya, kasih itu harus melimpah, bertambah seorang terhadap yang lain. Bukan hanya itu, perhatikan ya, seorang kepada semua orang siapapun. Kalau kita hanya mengasihi dalam kelompok kita, apa bedanya kita dengan orang lain? Nah, kalau orang Kristen, ajaran Paulus menunjukkan bahwa kasih itu yang bertambah dan berlimpah bukan hanya kepada teman-teman kita yang lain satu persekutuan, tapi kepada semua orang, bahkan kepada tetangga kita yang sedang memusuhi kita, ya. Dan bukan hanya sampai di situ, bahkan Paulus menulis apa? Sama seperti kami juga mengasihi kamu. Paulus, ya, mengasihi kepada jemaat. Paulus mengasihi kepada jemaat ini bukan hanya sekedar kasih yang biasa. Dia kasih sampai mau memberikan hidupnya juga untuk jemaat. Itu luar biasa kasihnya Paulus, ya. Pernah ada kejadian di Smyrna, di mana bagaimana Paulus melayani dengan luar biasa, ya, di mana mereka dipukul di sebuah kota, kemudian mereka hampir mati, sudah mau seperti mati, didoakan sepertinya bangkit lagi, mereka masuk ke kota yang sama. Seperti itu, melayani bukan kapok melayani, tetapi terus berdoa dan melayani bagi orang-orang yang pernah menjahati mereka. Itu Paulus, kasih Paulus yang luar biasa, ya. Kasih yang memberi dirinya sendiri bagi orang lain, bukan dia tuh contohkan, aku memberikan diriku semuanya kepada orang yang aku kasih. Nah, ini adalah kasih walaupun di tengah persekusi, penghinaan. Ini yang disebut dengan kasihlah musuhmu dengan segenap hatimu. Kasih musuhmu walaupun dia menjahatimu, tetapi engkau tetap mengasihi dia. Saudara,
Nah, kalau kita lihat di dalam pertama Yohanes 4 ayat 8, dikatakan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya. Kalau kita lihat di sini dikatakan tentang mi agapon, ya, tidak mengasihi, tidak dan mengasihi agapon, dari kata agape. Ya, kemudian dikatakan kalau dia tidak mengasihi maka dikatakan dengan ok ekno, ya, tonteon. Dia tidak tahu siapa Allah, dia tidak mengenal Allah, ya. Tetapi dikatakan sebab God is love, Allah itu kasih. Ya kalau kita tidak mengenal Allah ya yang adalah kasih, ya bagaimana kalau kita tidak mengasihi? Kita harusnya mengasihi. Ayat ini mau menyatakan demikian bahwa agape, agapon, kasih. Saya suka, saya ingin, saya senang, rindu, menunjukkan cinta berarti secara aktif melakukan apa yang disukai Tuhan bersamanya melalui kuasa dan arahan. Kita harus ada dalam program Tuhan, dan program Tuhan yang utama adalah kasih. Dia memberikan kasih kepada kita supaya kita mau membagi kasih dengan orang lain. Jangan dia memberikan kasih kepada kita terus kita keep saja untuk kita dan tidak mau menyebarkan itu kepada orang lain. Itu tidak benar. Kan di sini dikatakan barang siapa tidak mengasihi, ya tidak mengenal. Berarti semua orang yang mau mengenal Tuhan pasti ada kasih di dalamnya, sebab Allah adalah kasih. Nah, kalau kita lihat dari kata ekno, ya, artinya dari kata ginos, mengenal, itu artinya apa? Mengenal karena mengalami. Dalam hubungan saya dengan Allah, saya terus mengalami dia sehingga saya kenal dia. Nah, kalau saya kenal dia berarti saya pasti mengenal dia adalah kasih, dan kasih itu harus lahir dalam hidupku untuk mengasihi orang yang lain. Kalau kita baca dalam pertama Korintus 13 dikatakan demikian tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saya mau menunjukkan kepada kita tentang kasih seorang yang bernama Wilberforce. Ini adalah anggota-anggota parlemen di Inggris Raya pada tahun 1800-an. Bercerita tentang 2 orang sahabat, William Wilberforce sama temannya yang nanti akan jadi Perdana Menteri. Ini penuh dengan orang-orang konglomerat Inggris, ya, yang melakukan perdagangan budak. Dan William Wilberforce ini menceritakan tentang pendetanya yang dulunya pedagang budak dan akhirnya menciptakan sebuah lagu ketika dia sudah bertobat dan menjadi seorang hamba Tuhan. Di depan begitu banyak orang yang adalah para pedagang budak, karena mereka punya perkebunan-perkebunan yang memperkerjakan para budak-budak. Dan William Wilberforce ini bertahun-tahun memperjuangkan penghapusan perdagangan budak. Tapi begitu banyak tantangan, tidak berhasil, selalu digagalkan oleh orang-orang konglomerat ini. Ya. Setelah menghadapi perlawanan bertahun-tahun dari pendukung perbudakan di Parlemen Inggris Raya, akhirnya dengan resmi Inggris menyatakan pelarangan perbudakan di seluruh Inggris Raya. Anda bayangkan, Inggris waktu itu menguasai dunia. Dan kalau satu dari dia punya undang-undang tentang penghapusan budak, seluruh dunia penghapusan budak. Ini ketika diputuskan dia menang. Inilah William Wilberforce. Dia umpamakan kalau Napoleon pulang, dia pasti dengan kemenangan. Ini adalah John Newton. Tetapi dia masih dihantui dengan perang yang dia bawa. Apakah bahagia seperti itu? Rasanya tidak. Tapi seorang William Wilberforce, dia akan selesai dengan perjuangan kembali kepada keluarga. Satu orang bisa dipakai Tuhan untuk mengubah seluruh dunia.
undang-undang penghapusan perbudakan diterima di Inggris Raya, dan itu sesuatu yang luar biasa dikerjakan oleh orang yang punya hati untuk apa? Hati untuk mengasihi orang yang menderita di dalam kehidupan mereka. Inilah anak Tuhan yang dipakai Tuhan, seorang diri dia dengan teman-teman yang lain yang membantunya, tetapi perjuangan yang begitu keras sehingga meyakinkan parlemen Inggris memberikan undang-undang penghapusan akan hutang. Nah, itu juga panggilan kita untuk berbagi bagi sekitar kita, sekeliling kita. Itu tugas kita. Kalau sekarang dunia katakan bahwa kasih itu akan semakin pudar, harusnya kasih kita yang semakin kuat kita tunjukkan bagi orang lain. Saudara, mari kita merefleksikan ini. Sudahkah kita, kasih kita sudah terbangun dalam kehidupan sampai itu melimpah bagi keluarga, teman, sahabat, orang lain? Karena tuntutannya adalah kasih itu bukan hanya sekedar ada hidup yang melimpah saja, tetapi hidup yang terus-menerus ya, sampai mendekati gambar Kristus hadir dalam kehidupan kita. Saudara, sudahkah kita menjadi berkat bagi orang lain, orang asing, orang di sekitar kita? Karena itu tuntutan Tuhan bagi kita semua anak-anaknya. Bagikan dirimu kepada orang lain supaya apa? Mereka juga merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Saya berharap ini menjadi berkat dalam kehidupan kita, semakin memperkokoh kita untuk mengasihi saudara sesama kita, mengasihi orang lain di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.